Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu calon guru penggerak Angkatan 10. Perkenalkan, saya Cynthia Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kampar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas adalah saya hanya berfokus untuk mentransfer materi pembelajaran yang sudah disusun pada setiap pertemuan, tanpa memikirkan kesiapan murid saya terhadap materi tersebut. Saya pikir murid saya sudah mengerti materi yang saya ajarkan jika nilai mereka sudah memenuhi batas nilai KKM saat melakukan evaluasi. Saat akhir materi, saya hanya memberikan evaluasi berupa soal-soal isian sebagai syarat bahwa materi telah usai, tanpa saya mengetahui apakah murid saya paham atau tidak. Saya akan merasa kecewa dan gagal jika murid saya mendapatkan nilai di bawah batas KKM, dan selalu meminta murid saya untuk mengerjakan ulang soal-soal evaluasi agar nilai mereka cukup. Saat proses pembelajaran, saya hanya berfokus pada aspek kognitif saja, tanpa mempertimbangkan aspek yang lainnya seperti afektif dan psikomotor. Pembelajaran yang saya lakukan hanya berpusat pada guru saja. Saya jarang menerapkan model atau metode pembelajaran yang bervariasi, karena saya berpikir tidak ada model atau metode yang cocok untuk anak didik saya yang mayoritas adalah laki-laki. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari dan memahami modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pemikiran atau perilaku saat proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas selama ini tidaklah tepat. Seharusnya, pembelajaran yang saya lakukan di kelas yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya seharusnya memberikan pembelajaran secara menyeluruh dengan melihat segala aspek seperti kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saya seharusnya menjadikan murid saya subjek pembelajaran. Saya harus memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berekspresi, mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuan mereka. Saya seharusnya dapat memahami setiap karakter murid saya, karena setiap manusia itu memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda pula. Tidak semua murid menyukai pelajaran yang saya ajarkan. Terlebih lagi, saya mengajar pelajaran matematika. Seharusnya saya tidak memaksa murid saya harus paham matematika, karena mereka mungkin saja memiliki kesukaan dan potensi di bidang lain. Dalam pembelajaran, saya harus ikhlas dan sabar menerima setiap karakteristik murid-murid saya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu saya akan merancang model atau metode pembelajaran yang inovatif dan bervariasi untuk pembelajaran saya sesuai dengan kebutuhan murid. Saya akan mengikuti webinar atau pelatihan tentang model atau metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan khususnya untuk pembelajaran matematika.
Dalam proses pembelajaran, saya tidak lagi menuntut murid saya harus paham akan materi yang saya ajarkan, tetapi sebaliknya, saya akan menuntun murid saya dalam menemukan konsep pada materi pembelajaran. Menerapkan konsep merdeka belajar di mana murid saya bebas menentukan cara belajar yang mereka inginkan sesuai acuan kurikulum. Saya akan menerapkan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid-murid saya. Ada beberapa kesimpulan dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, mendidik menyeluruh adalah membantu murid untuk dapat berkembang dan tumbuh sesuai kodratnya, bukan hanya sekedar memberi pengetahuan. Yang ketiga yaitu sistem Among, ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani. Yang keempat, perlunya menumbuhkan budi pekerti kepada anak. Demikian pemahaman yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Salam dan bahagia, calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.